Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara YouTube dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam kesehatan, selalu mendapat naungan, ridho serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan men-share kepada saudara-saudara sekalian, yaitu terkait masalah hal-hal yang menyebabkan kita menjadi fakir. Saya ambil referensinya daripada kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu karangan daripada Syekh Ibrahim bin Ismail, yang bahasanya seperti ini: wa naumu subhati yamna'u rizqa. Sebab-sebab yang bisa menyebabkan atau hal-hal yang menyebabkan kita fakir, yaitu yang pertama, tidur di waktu subuh. Yamna'u rizqa, bisa mencegah datangnya rezeki. Ketika kita sesudah sholat subuh, melaksanakan sholat subuh dan tidur di waktu itu, maka itu bisa menyebabkan kita kepada kefakiran. Wa naumu uryanan, yang kedua yaitu tidur dalam keadaan telanjang. Tidur dalam keadaan telanjang, tidak memakai baju, tidak memakai celana, itu bisa menyebabkan kefakiran. Wal baulu uryanan, dan yang ketiga yang bisa menyebabkan kefakiran yaitu kencing, dalam keadaan telanjang. Kencing dalam keadaan telanjang itu bisa menyebabkan kefakiran. Bagaimana kencing yang disunahkan? Yaitu kencing tidak boleh berdiri, harus duduk. Wal uklu junuban, dan yang seterusnya yang menyebabkan ke dalam kefakiran yaitu makan dalam keadaan punya hadas besar. Ketika kita punya hadas besar, diantaranya habis hubungan suami istri, nah itu tidak mandi dulu atau tidak bersuci dulu, langsung makan, nah itu bisa menyebabkan kefakiran. Wa kansul baiti bil mandal, dan menyapu rumah dengan menggunakan sapu tangan. Yang selanjutnya wa kansul baiti bil lail, yaitu menyapu rumah pada waktu malam. Misalkan banyak sampah di rumah kita, pada waktu malam kemudian kita sapu, nah itu bisa menyebabkan kefakiran. Wa tarkul qomati fil bait, dan yang seterusnya yang bisa menyebabkan kefakiran yaitu meninggalkan sampah di dalam rumah. Artinya ketika banyak sampah di rumah kita, kita biarkan saja, tidak dibuang, nah itu bisa menyebabkan kefakiran dalam hidup kita. Wal masyu qaddamil masayikh, yang seterusnya yang bisa menyebabkan kefakiran
yaitu berjalan di hadapan orang yang lebih tua daripada kita. Misalkan kita berjalan, sedangkan ada orang yang lebih tua daripada kita, nah maka kita tidak boleh mendahului orang yang lebih tua daripada kita, melainkan orang yang lebih tua daripada kita itu harus di depan kita. Wanidaul abawaini bi ismihima, dan seterusnya yang menyebabkan kepada kepakiran, yaitu memanggil orang tua dengan namanya. Ya, tidak boleh memanggil kedua orang tua dengan namanya, itu tidak boleh. Wa tajfiful wajhi bisaubi, dan yang selanjutnya yang menyebabkan ke dalam kepakiran, yaitu mengelap wajah bisaubi dengan menggunakan baju. Misalkan wajah kita berkeringat, kita usap dengan menggunakan baju. Nah, itu mengusap wajah dengan baju bisa menyebabkan kepakiran. Watarkil bait al-ankabut bil baiti, yang dan selanjutnya meninggalkan sarang laba-laba atau jaring laba-laba di rumah. Misalkan di rumah kita banyak jaring laba-labanya atau banyak sarang laba-labanya, tapi kita biarkan saja, tidak dibersihkan. Nah, itu bisa menyebabkan kepakiran. Dan yang terakhir, wa tahawwunu bis shalat, yaitu menggampang-gampangkan sholat. Dalam artian ketika waktu sholat sudah tiba, kita lalai, kita menggampangkan, tidak langsung melaksanakan. Nah, itu diantaranya perkara-perkara atau hal-hal yang bisa menyebabkan kepakiran. Saya ulangi lagi, yang pertama tidur di waktu subuh, yang kedua tidur dalam keadaan telanjang, yang ketiga kencing dalam keadaan telanjang, yang keempat makan dalam keadaan punya hadas besar, yang kelima yaitu menyapu rumah dengan menggunakan sapu tangan, yang keenam menyapu rumah dalam keadaan memanggil kedua orang tua dengan namanya, dan mengelap wajah atau mengelap muka dengan menggunakan baju. Seterusnya meninggalkan sarang laba-laba di rumah, tidak membersihkan sarang laba-laba yang ada di rumah, dan yang terakhir lalai dalam melaksanakan sholat. Nah, itu hal-hal yang bisa menyebabkan datangnya kepakiran pada diri kita. Untuk itu mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang mengalir seperti air, dan tentunya untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja video dari saya, mudah-mudahan ada manfaat dan fadilahnya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.